Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, di mana di dalamnya menyimpan warisan budaya yang megah serta adat Minangkabau yang masih sangat kental. Tak hanya memiliki kekayaan kesenian tradisional dan beragam adat istiadat yang unik, Sumatera Barat juga memiliki pesona alam serta tempat ikonik yang menyimpan cerita sejarah di dalamnya. Tersembunyi dalam dekapan ranah Minang nan elok, terdapat sebuah permata yang selalu abadi terpatri di hati. Sebuah nagari yang diberkati dengan keindahannya yang tak tertandingi, memanggil setiap jiwa untuk singgah menapaki pesonanya. Di mana bumi dipijak, di situ pun langit dijunjung. Bersama-sama saling menjaga, membulatkan tekad agar tetap terjaga untuk terus disanjung. Selamat datang di perkampungan adat Nagari Sijunjuang, Sumatera Barat. Sijunjuang ranah Minang nan kayo budayo dan tradisi. Disiko tradisi dijago basamo dan alamnyo manyatu jo kehidupan. Mari menyusuri satio sudui dan carilah keindahan nan tak lekang dek paneh, tak lapuk dek hujan. Perkampungan adat Nagari Sijunjung merupakan sebuah desa wisata yang terletak di Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Perkampungan adat Nagari Sijunjung merupakan salah satu pemukiman tradisional Sumatera Barat yang masih bertahan menjaga tradisi dan budaya di era gempuran modernisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan Petomolih. Saya merupakan Ketua Pengelola Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, yang juga merupakan pengurus dari Kerapatan Adat Nagari Sijunjung. Baiklah, pertama, sebelum ini dijadikan desa wisata atau perkampungan adat namanya, ini secara alami terjadi proses adat istiadat di perkampungan ini yang kami laksanakan turun-temurun. Namun sejak tahun 2000-an pemerintah daerah menggencarkan ini menjadi kawasan cagar budaya. Wilayah perkampungan adat Nagari Sijunjung masuk dalam kawasan Geopark Ranah Minang Siloke. Maka tak heran jika wilayah ini memiliki kekayaan alam, keunikan budaya, dan tradisi yang sangat unik dan eksotik. Perkampungan adat Nagari Sijunjung juga memiliki arsitektur tradisional rumah gadang yang saling berhadapan dan tertata rapi. Rumah gadang yang terletak di kampung adat Sijunjung memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung suku yang menempati rumah tersebut. Secara arsitektur, rumah adat tersebut memiliki kekhasan pada struktur bangunan dari kayu dan bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau atau disebut atap bagonjong. Polesan warna kekinian dengan atap mempertahankan gaya leluhur selalu memikat hati bagi siapapun yang mengunjunginya. Jumlah rumah adat di perkampungan ini di angka 76 dan bertahan sejak tahun 1950. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan berupa perkampungan yang dinamakan Lorong Waktu Minangkabau sebagai cagar budaya nasional. Rumah gadang di perkampungan adat Nagari Sijunjung digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat untuk kegiatan adat. Dari sederet rumah adat tersebut, terdapat 40 rumah gadang yang dijadikan sebagai homestay yang bisa dihuni oleh wisatawan saat mengunjungi perkampungan adat.
Pengunjung dapat merasakan pengalaman menikmati budaya, adat, dan tradisi yang masih dilestarikan. Perkampungan adat ini merupakan wisata minat khusus yang mana pengunjung itu disuguhkan dengan kekayaan-kekayaan nilai budaya, kekayaan tradisional yang ada di perkampungan adat. Dan selanjutnya di perkampungan adat ini disuguhkan tradisi-tradisi adat seperti tradisi menjelang pernikahan dilaksanakan di rumah adat, tradisi menerima kemenakan, tradisi mendoasi mayat, dan banyak tradisi lainnya di perkampungan adat ini yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Selain itu juga dapat menikmati kesenian-kesenian tradisional, salah satunya randai, musik talempong, musik gendang, melaksanakan atau latihan silat kampung namanya gitu. Salah satunya tradisi di perkampungan adat itu adalah bergaul adat. Makna yang terkandung di dalamnya itu merupakan bentuk dari wujud syukur kami masyarakat Nagari Sijunjung atas hasil panen padi yang kami dapatkan. Dan itu kami laksanakan setelah panen padi. Itu merupakan agenda adat yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Itu merupakan hasil kesepakatan dari pemangku adat Nagari Sijunjung yang kami laksanakan setelah panen padi. Itu semuanya dilaksanakan atas gotong royong, atas iuran masyarakat, atas iuran cucu kemenakan, dan tidak ada intervensi pemerintah di sana. Dan itu kami laksanakan terus-menerus dan kami wariskan kepada cucu kemenakan kami. Dan itulah yang kami suguhkan kepada pengunjung. Mulai dari gotong royong, menjelang pelaksanaan, membersihkan kampung halaman, sampai ke lokasi tempat bergaul adat, membersihkan rumah gadang, dan melaksanakan melemang, dan juga melaksanakan arak-arakan dari Tugu Bundo Kandong sampai lokasi bergaul adat. Dan juga di lokasi bergaul adat itu kami melaksanakan zakat atas hasil panen padi kami yang kami salurkan nantinya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, itu salah satu potensi atau nilai adat yang kami miliki. Selain bakau adat, terdapat juga tradisi jamba yang masih menjadi bagian dari prosesi bakau adat. Jamba memiliki arti hidangan atau yang sudah terhidang. Di sini, para kaum wanita bergotong royong memasak makanan yang kemudian dihidangkan. Lalu terdapat juga tradisi mengaku indua, di mana tradisi ini merupakan sebuah adat istiadat yang masih kental di beberapa daerah Minangkabau, khususnya saat laki-laki yang bukan berasal dari nagari tersebut ingin menikahi perempuan dari nagari itu. Kesenian tradisional juga tersaji di nagari ini, mulai dari tradisional alat musik dan berbagai macam petunjuk lainnya. Salah satu tari tradisionalnya yaitu tari Pasembahan. Tari ini digelar sebagai wujud penghormatan terhadap tamu yang datang di perkampungan adat. Tamu akan disuguhi daun sirih dan carano sepermohonan doa restu supaya kegiatan berjalan lancar. Selain itu, terdapat juga kesenian Bombay yang mempunyai nilai-nilai semangat gotong royong di dalamnya. Setiap geraknya membuat setiap jiwa berdecak kagum melihatnya, memanggil setiap jiwa untuk singgah di nagari. Selain kesenian adat, tradisi, dan budaya, perkampungan adat Nagari Sijunjung juga menyajikan kuliner khas seperti galamai, lomang, makan bajamba, berbagai jenis gulai, dan masih banyak lagi kuliner nikmat yang tersaji. Souvenir khas juga menjadi daya tarik wisatawan yang disuguhkan oleh perkampungan adat Nagari Sijunjung, seperti songket dan tas rajut yang dibuat oleh ibu-ibu penghuni rumah gadang. Di sini praktik tenun pembuatan songket dapat dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung. Berbicara tentang roda perekonomian warga, sebagian besar masyarakat perkampungan adat Nagari Sijunjung berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari bentangan sawah dan perkebunan yang sangat luas.
Potensi alam yang pertama, alamnya masih terjaga. Pertama di sini di belakang rumah Gadang itu ada sawah. Setiap di belakang rumah Gadang ada sawah untuk bekal bagi penghuni rumah Gadang. Dan setelah sawah itu ada kebun karet untuk mata pencaharian masyarakat di sini. Ya. Dan selanjutnya di setelah sawah di belakang rumah adat juga ada sungai yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dan di sungai tersebut masyarakat juga bersama-sama membuat lubuk larangan. Jadi ada sebuah dibatasi sungai itu bahwasanya ikannya tidak boleh ditangkap dan ditangkap pada waktu tertentu. Perkampungan adat Nagari Sijunjung memiliki segudang prestasi yang membanggakan, di antaranya yaitu memperoleh anugerah pesona wisata Indonesia dari kategori perkampungan adat dengan peringkat juara 2 nasional pada tahun 2019. Perkampungan adat Nagari Sijunjung juga telah meraih rekor muri perkampungan adat berjejer terpanjang di Indonesia pada tahun 2023. Bahkan dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung menjadi pemenang dari kategori Desa Wisata Berkembang dan masih banyak lagi prestasi membanggakan lainnya. Harapan saya selaku Ketua Pengelola Desa Wisata, selaku anak muda, selaku pemangku adat, selaku masyarakat Nagari Sijunjung terkait perkampungan adat ini, yang pertama harapannya nilai-nilai budaya atau adat yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan, tetap terjaga dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar, tetap bertahan dengan keasliannya. Dan juga harapannya tetap eksis di kalangan desa wisata budaya dan terus cita-cita kami sebelumnya yang hari ini baru sampai cagar budaya nasional, harapannya memang menjadi cagar budaya dunia. Keindahan alam, adat istiadat, serta budaya yang menakjubkan selalu memberikan kesan yang membekas di hati. Sebagai warisan kekayaan bangsa dan cagar budaya, perkampungan adat Nagari Sijunjung harus dilestarikan dan dijaga, agar nilai-nilai kebudayaan tetap mengakar kuat dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.